Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوكل عليك، نشكرك نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, terkhusus 10 hari terakhirnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya, taufiknya, sehingga kita dapat menjalani 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam ketaatan, amal ibadah yang disyariatkan. Dan kalaulah bukan karena taufik dan pertolongannya, tiada daya dan upaya yang bisa kita lakukan. Di dalam kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama akan mempelajari apa yang berkaitan dengan salat jamaah kita, khususnya yang berkaitan dengan al-imamah salah, ya, yang di dalam syariat kita itu ada syarat dan ketentuannya, asy-syurut wad-dawabit allati yajibu tawaffuruha fi imam as-salah, di mana di sana ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang imam. Ada syarat yang disepakati oleh para ulama bagi siapa yang ingin atau bagi siapa yang diamanahi untuk memimpin salat. Dan di sana juga ada syarat yang diperselisihkan. Di antara syarat yang disepakati bagi seorang imam agar dia dapat menjalankan tugasnya, tentu syarat yang muttafaq alaiha yang pertama adalah an yakuna al-imamu musliman. Seorang imam adalah seorang muslim. Imam salat itu adalah seorang muslim. Maka tidak sah imamnya orang kafir. Ini disepakati. Kemudian yang kedua,
an yakuna balighan mumayyizan. Seorang imam itu adalah seorang yang baligh, yang mumayyiz. Ya. Maka tidak sah imamnya anak kecil yang belum mumayyiz. La tasihhu imamatu sabi ghairil mumayyiz bittifaq. Amma sabi mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, di situ ada khilaf. Ya. Namun syarat yang kedua ini yang disepakati, seorang imam harus baligh, sudah baligh. Kemudian syarat yang ketiga, seorang imam adalah seseorang yang diridhai oleh makmumnya, bukan yang dibenci, bukan yang dicela oleh makmumnya. Ini termasuk syarat, ya, seorang imam yang mengimami kaumnya, yang kaumnya ridha, bukan yang kaum yang di belakangnya itu karihun lahu karihun, ya. Umumnya seorang imam itu adalah orang yang fasik, ahli maksiat, imam yang dia melakukan fahisyah yang tidak disukai oleh masyarakat. Masyarakat tidak suka dengan perbuatannya, dengan statusnya mungkin sebagai seorang LGBT umpamanya gitu. Nah, ini tidak terpenuhi syaratnya jadi seorang imam. Kira-kira ya itulah syarat yang utama yang harus terpenuhi sebagai seorang imam. Adapun syarat-syarat yang lainnya seperti imam itu harus adil, ya, dan lain sebagainya, maka itu adalah syarat yang diperselisihkan. Wallahu a'lam. Ini kita bicara al-imamah as-salah secara umum. Ini ada kitab yang bagus untuk dikaji, Al-Imamatu fis Salah, ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Mahaf Al-Qahtani. Ya, Al-Imamatu fis Salah, mafhumun wa fadail wa anwa'an wa adab wa ahkam. Ternyata menjadi seorang imam, ya, itu tidak cukup hanya sekedar dia hafidh atau tidak. Ya. Dibutuhkan fiqh salat jamaah, fiqhul imamah. Jadi al-imamatu fis salah, mengimami salat itu bukan perkara yang mudah, ya, yang ringan. Dulu kami berpandangan, ya, sebagaimana para imam mungkin yang baru pertama kali dipercaya untuk ngimami salat sekitar tahun 99, ya, saya pertama kali ngimamin salat secara. Dulu kami berpandangan bahwa mengimami salat atau menjadi seorang imam dalam salat itu merupakan sebuah kehormatan, tasyrifan. Namun jemaah, seiring berjalannya waktu kami terus belajar, ya, karena ya tadi kita sadari bahwa menjadi seorang imam itu rawan fitnah, fitnah bagi dirinya maupun fitnah bagi jamaahnya, ya. Jadi pada mulanya, sebagaimana mungkin, ya, imam-imam pemula itu menganggap bahwa menjadi seorang imam itu adalah sebuah kehormatan, tasyrifan. Namun seiring berjalannya waktu, ya, kami lulus pesantren, terus belajar lagi, berguru lagi, ya,
berubah pandangannya dari yang hanya sekedar merupakan kehormatan, berubah menjadi tasyrifan wa taklifan. Itu merupakan sebuah kehormatan namun sekaligus sebagai beban. Tidak cukup sampai di situ. Kami mengemban koordinator atau ya ketua tim imam ya. Dan beberapa kali kami mengadakan daurah ya untuk pengembangan imam. Di kali yang ketiga ini berubah lagi pandangan kami bahwa menjadi seorang imam itu hanyalah sebuah taklif, bukan tasyrif. Itu adalah beban sebenarnya, bukanlah sebuah kehormatan. Jadi sebenarnya menjadi seorang imam itu adalah imam salat, ya, itu adalah sebuah beban, bukanlah sebuah kehormatan. Jadi sekarang pandangan kami berbanding terbalik dengan awal mula. Ya. Kami berpandangan menjadi seorang imam, menjadi imam salat itu adalah taklif, beban yang dipikul, yang diemban oleh orang yang memimpin salat. Dan sebenarnya bukanlah sebuah tasyrif, bukanlah sebuah kehormatan. Oleh karena itu tidak selayaknya orang itu berlomba-lomba untuk menjadi imam. Karena menjadi imam itu adalah taklif. Kalau memang diamanai untuk menjadi imam, maka tunaikanlah amanahnya dengan sebaik-baiknya. Terus belajar dan mengembangkan ilmunya, ya, mengembangkan dirinya. Karena menjadi seorang imam itu tidak sama dengan menjadi jamaah. Ketika mengimami salat tidak sama dengan ketika dia salat sendiri. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Dan di antara kitab yang bagus untuk dipelajari, kitab yang saya pegang ini yaitu Fiqh Imam al-Masjid Fit Tawaqqi Minal Fitnah. Fiqh imam masjid agar supaya terhindar dari fitnah. Dan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya, seperti Risalah ila Imam Tarawih yang ditulis oleh Syekh Hasan Bukhari, Imam Khatib Masjid Al-Haram, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa menjadi seorang imam itu merupakan beban, taklif yang tidak ringan. Sehingga tadi kami katakan tidak layak seseorang itu berlomba-lomba untuk menjadi imam. Karena ada mafhum, ya, pandangan orang memahami imam itu hanya sebuah apa? Kehormatan saja. Oke, mungkin kalau itu dipandang sebuah kehormatan, namun juga tanggung jawab, beban yang harus dipikul, masih mending. Tapi kami sendiri berpandangan bahwa menjadi imam itu hanyalah sebuah taklif, beban yang dipikul, bukanlah kehormatan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memandang bahwa menjadi imam salat itu adalah taklif, beban yang tidak layak seseorang itu berlomba-lomba pengen jadi imam, ya, karena merasa itu adalah kehormatan. Maka bagi kita sebagai jamaah, ya, tentu pun harus juga memahami kondisi sebagai seorang imam itu teramatlah berat. Menjadi seorang imam itu bebannya tidaklah ringan.
tanggung jawab yang tidak mudah. Ya, oleh karena itu bagi para pengurus masjid, ya, DKM atau yang diamanahi untuk mengurus masjid atau musalla, maka hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah atau tunjuklah imam-imam yang memang kompeten, memenuhi syaratnya seperti tadi, sehingga tidak dorong-dorongan untuk menjadi imam. Ini mungkin di luar bulan Ramadan. Dan bagi para makmum juga hendaknya mengasihani, istilahnya para imam ini yang memang ditunjuk. Terkadang sudah tidak ada orang yang lain yang mau, gitu ya. Sehingga ketika menjadi imam, terpaksa menjadi imam. Tidak ada ranting, rumput pun jadi. Tidak ada rumput lagi, sudah. Akhirnya apa? Dan berdiri di mihrab menjadi seorang imam itu merupakan ujian, fitnah yang saya maksud tadi. Ujian tersendiri bagi imam secara khusus dan juga bagi para jamaah. Oleh karena itu penting bagi kita semua kaum muslimin untuk perhatikan masalah ini secara umum, agar imam itu hendaknya ditunjuk. Ada imam rawatib yang ditunjuk, karena ini berkaitan dengan bisa jadi keabsahan salat jamaah kita, kenyamanan dan kekhusyuan salat kita. Karena jamaah berhak untuk mendapatkan kenyamanan, kekhusyuan di dalam salat jamaahnya, khususnya di bulan Ramadan. Karena fenomena orang itu menjadi imam biasanya banyak kita temukan di bulan Ramadan, khususnya di salat tarawihnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita bicara secara umum dulu. Menjadi seorang imam itu merupakan beban yang dipikul, yang diemban oleh orang yang dipercaya untuk memimpin salat. Oleh karena itu hendaknya bagi orang yang dipercaya untuk memimpin salat menyadari akan hal ini. Tidak terbedaya, tidak tertipu dengan sanjungan, pujian jamaah mungkin karena suaranya yang bagus. Tidak. Ketika seseorang berdiri di mihrab memimpin salat, menjadi seorang imam, maka hendaknya seorang imam itu memusatkan perhatiannya kepada zat yang berada di depannya sebelum memperhatikan jamaah di belakangnya, supaya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niatnya, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing di dalam menjalankan amanah, menjadi seorang imam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah ini saya menyampaikan hal ini agar supaya dapat dipahami ketika kita membahas kesalahan-kesalahan akhta'una fi Ramadan, kesalahan-kesalahan kita dalam Ramadan, khususnya yang berkaitan dengan para imam tarawih dan qiyamul lail, kita bisa saling memahami. Bukan dalam rangka menyalahkan, bukan dalam rangka wah ini bahan untuk nanti kalau sudah tidak ada yang mau jadi imam, kalau kita mampu menjadi imam tidak masalah, tapi kalau sudah tidak ada yang mampu menjadi imam, wah ini repot nih.
saling dorong-dorongan tadi, dan ini pemandangan yang ya jamak terjadi ya di tengah-tengah kita. Ketika orang sudah tidak lagi mau jadi imam, akhirnya apa? Dorong-dorongan. Ketika yang maju imam ini adalah orang yang kita tidak ridhoi, ya, kita tidak sukai, nah ini tidak terpenuhi syarat umum tadi menjadi seorang imam. Ya. Akhirnya kita sendiri yang menahan apa? Ujiannya. Nah, itu ujian bagi jamaah. Maka hendaknya diatur dengan sebaik-baiknya pengurus masjid, ya, DKM, agar menunjuk imam yang memang betul-betul apa? Kompeten. Jadi sebelum kita mempelajari apa yang ada dalam kitab Akhta'una fi Ramadan, maka hendaknya masing-masing ya minimal membaca. Ya, karena yang kita bahas ini langsung sudah kepada apa? Peringatan. Ya. Artinya ini hendaknya orang yang mempelajari kesalahan ini dia sudah membaca terlebih dahulu fiqh salat jamaah, supaya dia kalau sebagai seorang imam atau sebagai seorang makmum, ya, dia membangun ya pengetahuannya di atas ilmu. Ya. Kemudian juga kitab Al-Imam fi Shalah ini sudah diterjemahkan, ya, panduan praktis, ya, imam salat, ya, sudah ada terjemahannya. Ya, mafhumul imamah fi shalah, ya, apa saja keutamaannya, macam-macamnya, hukum-hukumnya serta adab-adabnya. Supaya dengan demikian, ya, ketika kita membahas tentang masalah kesalahan imam tarawih, ya, ini tidak hanya ya dari segi kesalahannya saja, ya, tapi kita telah membahas syarat-syarat ketentuannya tadi, hukum-hukumnya serta adab-adabnya, sehingga kita memiliki ilmu yang komprehensif, ya, yang menyeluruh, tidak sepotong-sepotong saja. Sehingga yang muncul nanti dari kita mempelajari, ya, kitab ini, ya, Akhta'una fi Ramadan, al-akhta' allati yaqa'u fiha al-a'immah, kesalahan yang terjadi atau yang muncul dari, ya, para imam ini bukan hanya sekedar untuk menyalah-nyalahkan. Ya, ini saya sampaikan di awal supaya, ya, kita mempelajari ini betul-betul karena ingin bermanfaat ilmunya. Ya, kita ingin agar apa yang kita pelajari ini menambah, ya, wawasan kita, keilmuan kita, ya, dan semakin membuat salat jamaah kita lebih baik lagi, khususnya salat tarawihnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini bisa ditampilkan bagus, ya. Ada 11 kesalahan yang terjadi ketika salatul qiyam atau tarawih. Ya. Kesalahan yang muncul dari para imam, yang pertama adalah at-taghanni bil Qur'ani fi shalah, ya, yaitu melagu-lagukan Al-Quran di dalam salat, menjadikan bacaan Al-Quran di dalam salat itu hanyalah sebatas nyanyian yang didedangkan, gitu, ya. Jadi makna taghanni ini, ya, ini bisa disalahpahami, ya, karena di dalam membaca Al-Quran ada bab, ya, di antara adabnya apa, ya, husnus saut wa taghanni bil Quran. Nah, maksudnya at-taghanni bil Quran yang merupakan kesalahan para imam tarawih dan qiyamul lail itu ketika menjadikan Al-Quran itu hanya sebatas atau seperti nyanyian yang didedangkan, ya. Fatahsinu sawti fi shalah amrun mustahab da'a ilahi syar'ul hakim.
Di sini dijelaskan bahwa yang terkait dengan kesalahan yang pertama, ya, memperbagus, memperindah suara di dalam salat itu sebenarnya adalah satu hal yang dianjurkan, di mana syariat yang penuh hikmah ini menyeru akan hal itu. Ya. Jadi di sini yang perlu dicatat bahwa terkait dengan memperbagus suara, ya, di dalam salat itu sebenarnya adalah suatu hal yang dianjurkan, perkara yang mustahab. Dan memang syariat kita yang penuh hikmah ini menyeru akan hal itu. Namun menjadi masalah ketika, ya, yang awalnya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran, ya, di dalam bacaan Al-Quran dalam salat ini, yang semula itu dianjurkan, ini hanya sekadar untuk ajang, ya, ajang apa? Hanya sekedar ajang untuk, ya, seperti orang bernyanyi, ya, bernyanyi dengan Al-Quran di dalam salat. Maka ini bisa menjadi, ya, kesalahan yang patut untuk diperhatikan khususnya bagi para imam. Jadi sebenarnya ini pembahasan yang secara khusus, ya, bagi para imam. Tetapi bagi para makmum juga, ya, perlu untuk memperhatikan hal ini. Dan para pengurus masjid juga perlu memperhatikan hal ini supaya tidak salah dalam menunjuk imam. Jadi bukan hanya fokusnya pada suara yang indah, ya, suara yang bagus di dalam membaca Al-Quran di dalam salat. Ma'adzinallahu li syai'in, kata Nabi SAW, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu. Ma'adzinallahu li syai'in ay mastama'a lahu, ya. Jadi bukan artinya Allah tidak mengizinkan, ya, kadang ini diartikan ma'adzinallahu li syai'in, Allah tidak mengizinkan sesuatu, bukan. Tetapi Allah tidak memperhatikan, menyimak sesuatu seperti apa yang didengarkan. Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabiyyin hasanas saut. Tidaklah Allah menyimak sesuatu seperti yang dia simak dari seorang nabi yang bagus suaranya, hasanas saut. Ya, hasanas sauti bil Quran yajharu bih. Ya, dari seorang nabi yang suaranya bagus dengan Al-Quran, ya, membacanya lagi mengeraskannya. Apa maknanya adzinallah di sini? Di sini dijelaskan makna adzinallah istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Ya. Mendengarkan, dan ini merupakan sebuah isyarat pada keridhaan, ya, dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ridha, Allah menerima, ya. Tidaklah Allah menerima, Allah ridha, ya, pada sesuatu seperti halnya Allah ridha dengan seorang nabi yang suaranya indah, merdu di dalam membaca Al-Quran dan lagi dia mengeraskannya, menjaharkannya. Dan di antara makna yataghanna juga adalah, ya, apa jemaah? Di antara makna yataghanna bil Quran, yani yuhassin sautahu jahiran mutaranniman ala tariqit tahazzun, ya, memperbagus, memperindah suara dengan jahiran, mengeraskannya, mutaranniman seraya melantunkannya ala tariqit tahazzun, ya, dengan cara tahazzun,
Maksudnya ya, menyedih-nyedihkan. Ya. Mimma lahu ta'thirun fi riqqatil qalbi wa ijra'id dam'i. Di mana hal tersebut itu, dengan cara tersebut itu dapat memberikan pengaruh untuk melembutkan hati dan mengalirkan air mata. Itulah makna yataghanna. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat orang itu takjub dengan suaranya, bukan. Ya. Dibuat-buat sehingga orang itu hanya fokus pada apa? Iramanya, lantunan iramanya atau suaranya saja. Dan lalai dari makna Al-Quran yang dibaca. Ya. Itulah kesalahan pertama. Ya, jadi menjadikan wasilah sebagai tujuan. Jadi memperbagus suara itu di dalam membaca Al-Quran, di dalam salat, itu merupakan wasilah. Hanya sebatas wasilah, sarana untuk mencapai pada tujuan Al-Quran itu dibacakan, untuk dihayati, ya, untuk dimaknai. Bukan hanya sekedar untuk apa? Bagus-bagusan suara saja. Ya. Sehingga orang terlalaikan dari Al-Quran. Jadi itu adalah sarana agar hati ini menjadi semakin lembut. Dan ketika orang membaca dengan suara yang indah, ya, ketika seorang imam ya mengeraskan bacaannya serta melantunkan bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang indah, itu sebatas cara agar dapat memberikan pengaruh pada hati. Ya, agar hati itu semakin lembut, ya, agar air mata itu dapat mengalir. Jadi bukan hanya untuk berbangga-banggaan, apalagi ya seperti itu. Ya, ini merupakan kesalahan yang pertama. Kita sebutkan dulu kesalahan-kesalahan lainnya, ya. Yang kedua, at-tanattu' bil qiraah wal waswasah fil makharijil huruf. Jadi membuat-buat, ya, atau kesalahan yang kedua ini tanattu', memfasih-fasihkan gitu ya bacaan. Jadi berlebihan, bahkan sampai pada tingkatan waswasah, was-was, ragu-ragu pada makharijul huruf, ya, pada pengucapan huruf-hurufnya dari segi makhrajnya. Ini merupakan kesalahan yang sering terjadi, ya, sehingga ya salatnya tidak khusyuk lagi. Karena apa? Fokusnya pada ya kefasihan bacaannya, ya, atau huruf-hurufnya dari segi makhrajnya. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal qira'at fil shalah, menggabungkan ya beberapa qiraat di dalam salat. Artinya dalam bacaannya itu tercampur berbagai macam variasi bacaan Al-Qur'an, versi bacaan Al-Qur'an. Ya, nanti kita bahas. Yang keempat, naqru salati tarawih. Naqr itu artinya mematuk. Jadi salatnya itu ibarat mematuk, seperti ayam mematuk makanannya. Jadi salat tarawihnya itu apa? Tidak tumakninah. Tidak apa? Tumakninah. Ya, seperti ayam yang mematuk pakannya. Kemudian yang kelima, tarku jilsatil istirahah ba'da kulli 4 raka'at. Kesalahan berikutnya, meninggalkan duduk istirahat setelah setiap 4 rakaat.
Ini juga termasuk kesalahan. Kemudian yang keenam, doa khatmil Quran dakhil as-salah. Ya. Membaca doa khataman Al-Quran di dalam salat. Yang ketujuh, halaman berapa itu? Yang ketujuh? Ya, halaman ke 10. Ihtimamu ba'd al-a'immah bil kam la bil kaif. Ya. Perhatian sebagian imam terhadap kuantitas daripada kualitas. Maksudnya perhatiannya hanya pada kuantitas bacaannya, bukan bagaimana cara membacanya atau kualitas bacaannya. Ya. Dalam satu rakaat, ya, 1 juz, gitu ya. Atau dia bilang sampai 1 rakaat khatam. Jadi kalau 8 rakaat 8 kali khatam Al-Quran, mustahil ya, nggak mungkin ya, khurafat itu ya. Ya, ada yang bilang gitu ya, ada seseorang yang bisa khatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya. Ya, ini cerita khurafat. Ya. Jadi perhatiannya hanya pada kuantitas bacaannya, bukan pada kualitasnya. Ya. Yang kedelapan, ta'ammudul imam raf'a sautihi bil buka. Seorang imam yang dengan sengaja meninggikan suara. Suara apa? Suara tangisannya. Jadi ketika menangis sengaja dikeraskan. Kemudian yang kesembilan, ba'dul a'immah yata'ajjaru bil Quran fi syahr Ramadan. Di bulan Ramadan sebagian imam itu mematok tarif, memasang tarif, ya, menjadikan mengimami salatnya itu dijadikan sebagai apa? Ya, bisnis. Ya. Sehingga harus mematok tarif, ya. Kemudian yang ke-10, 2 lagi ya. Yang ke-10, qauli ba'd al-a'immah, ucapan sebagian imam, aqwal ma anzalallahu biha min sultan. Ucapan yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya. Ya. Dengan ucapan-ucapan seperti apa nanti kita jelaskan. Ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak ada dalilnya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, italatul qiyam, memperlama berdiri. Ya, lama sekali ya. Kalau berdiri dengan lama karena bacaannya yang panjang, ya, karena memang disunahkan seperti itu, ya, itu tidak masalah. Tapi di sini lama sekali ya berdirinya, namun tidak dibarengi dengan menyempurnakan rukun-rukun salat lainnya. Jadi hanya berdirinya saja yang lama, sedangkan rukuk sujudnya itu cepat. Ya, wat tafrid fi baqi arkanis shalah. Berdiri dengan cukup lama, ya, atau italatul qiyam, jadi panjang ya berdirinya, namun ya tidak memperhatikan rukun-rukun lainnya, ya, seperti ya rukuk sujudnya itu tidak ya, jadi berdirinya lama tapi rukuk sujudnya cepat. Ya. Baik, inilah 11 kesalahan yang terjadi, ya, khususnya dari kalangan para imam. Ya, tentu kalau kita mempelajari kesalahan ini, ada kesalahan yang itu fatal, ada kesalahan yang mungkin perlu perincian.
Jadi kesalahan yang fatal itu kesalahan yang barangkali itu bisa merusak salat. Betul. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di sini dan itu dapat mempengaruhi keabsahan salatnya. Jadi salat dia sebagai seorang imam maupun makmumnya batal. Ini kesalahan yang fatal tentunya. Patut untuk menjadi perhatian kita. Namun juga ada kesalahan-kesalahan yang memang di situ tidak bisa kita gebiah uyah. Karena sekali lagi ketika kita mempelajari kesalahan-kesalahan ini, kita bukan belajar sebagai seorang hakim, ya. Kita ini bukan mempelajari ini bukan dalam arti kita sedang belajar menjadi apa? Seorang hakim, ya. Yang memutuskan wah ini salatnya salah atau benar, itu ya, tidak. Tapi ini jadi renungan kita semua, ya, khususnya bagi para imam, ya, jamaah yang dipercaya memimpin salat, maka ya pembahasan ini ya, merupakan pembahasan yang sangat-sangat penting supaya kita lebih berhati-hati, dan ini kita jadikan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ya seseorang itu memimpin salat jamaah. Karena al-imam, kata Nabi SAW, itu disebut sebagai dhamin. Al-imamu dhamin. Ya. Imam itu sebagai penjamin. Ya. Wal muadzin mu'taman. Dan muadzin itu adalah orang yang dipercaya, diamanai. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin. Ya. Jadi sebagai seorang imam harus menyadari bahwa ya ini perkara yang agung, yang besar, amanah yang tidak ringan. Makanya Nabi SAW sampai mendoakan kepada para imam dengan apa? Ar-rusyd, agar senantiasa dibimbing. Karena kata Nabi tadi apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu adalah seorang penjamin, ya. Wal muadzin, dan seorang muadzin itu adalah orang yang dipercaya, mu'taman. Makanya sampai Nabi SAW mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah bimbinglah para imam itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan ampunilah para muadzin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan 11 kesalahan yang terjadi dari para imam tarawih. Jadi yang pertama tadi apa, jemaah? Melagu-lagukan Al-Quran di dalam salat, atau menjadikan bacaan Al-Quran di dalam salat itu sebatas nyanyian. Jadi seperti orang itu hanya ajang atau untuk tampil, untuk apa, seperti orang berdendang, ya. Tapi yang didendangkan itu bukan nyanyian, tapi apa? Al-Quran. Ya. Ya, ini menjadi fenomena juga, ya. Apalagi kalau sudah di depan kamera gitu, ya. Wah, ini ujian tersendiri. Kemudian di-upload di YouTube. Nah, apalagi ada yang dengan sengaja apa? Apa itu, cari viewer apa itu? Iya. TikTok. Waduh. Ini jadi fitnah tersendiri, fitnah media, medsos. Jadi sudah bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau demikian, ya? Apakah mendapatkan doa Nabi SAW? Apakah dia akan mendapatkan? Tentu tidak. Ya. Oleh karena itu, patutlah para imam itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama tadi disebutkan kesalahannya masalah taghanni bil Quran fi shalah. Ya, di mana yang semula at-taghanni bil Quran, ya, tahsinus sauti bil Quran, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Itu sesuatu yang dianjurkan di dalam membaca Al-Quran maupun di dalam salat, ya. Di luar salat maupun di dalam salat, ya.
Sehingga di sini menjadi apa? Sebuah ya kesalahan. Ya, yang tidak dibenarkan. Ya, patut untuk berhati-hati. Yang kedua, at-tanattu' bil qiraah tadi. Apa artinya at-tanattu' bil qiraah? Fasih-fasihkan ya, difasih-fasihkan bacaannya, atau perhatian imam tersebut hanya pada apa? Makharijul huruf saja. Ya, memang ini bagi imam yang mungkin baru belajar atau dia terlalu fokus pada tajwidnya, sehingga dia ini sebenarnya masih tarafnya belajar. Dalam membaca Al-Quran itu masih tarafnya masih apa? Belajar. Namun karena orang, wah ini fasih ini ya, jadi hanya mempertimbangkan perasaan saja, wah, kemudian diajukan menjadi seorang imam. Sehingga ketika membaca Al-Quran dalam sholat itu seperti dia sedang membaca di depan gurunya, sehingga di situ ada takalluf, ya, ada takalluf, sehingga membacanya tidak mudah, berat, sehingga orang yang mendengarkannya pun ikut apa? Menahan diri, ikut apa? Merasa berat juga bacaannya, terbebani, ya, dia membacanya tidak dengan mudah, ya. Makanya dalam hadis disebutkan, man arada an yaqra al-Quran ratban, siapa yang ingin baca Al-Quran hendaknya dia membaca dengan apa? Bacaan yang mudah, yang ringan, layyinan la shiddatan fi sawti qari'ihi, ya, membaca dengan apa? Mudah. Nah, ketika seorang fasih ghairil maghdubi alaihim, ini termasuk takalluf yang harus dihindari. Jadi tanattu' di sini maksudnya adalah takalluf, berlebihan di dalam makharijul huruf, ya, di dalam mengucapkan huruf dari makhrajnya, sehingga itu tidak hanya menjadi beban bagi imamnya, tapi juga bagi makmumnya. Makmumnya yang dengerin juga, wah, kapan mari ini? Jadi fokusnya pada apa? Ucapan huruf. Sampai ya pernah terjadi ketika imam membaca demikian itu sampai muncrat ininya apa? Mau ya. Dan itu terjadi. Nah, tanattu' semacam ini tercela dan bisa mengganggu kekhusyuan salatnya. Tujuan dari salat itu bisa tidak tercapai. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesalahan yang kedua, yaitu tanattu' fil qiraah, ya, di bacaannya difasih-fasihkan, ya, atau berlebihan di dalam mengucapkan hurufnya dari makhrajnya. Kemudian yang keempat, al-jam'u bainal qiraati fi shalah. Nah, ini menggabungkan beberapa qiraat di dalam salat. Artinya campur aduk variasi bacaannya. Ya. Kalau membaca Al-Qur'an di dalam salat dengan satu riwayat yang dia konsisten padanya, umpamanya dengan riwayat Hafiz, ya, maka dia konsisten dengan ya kaidah-kaidahnya, itu tidak mengapa. Tetapi ketika dalam satu kali bacaan, ya, atau di dalam salat, kemudian bacaannya dicampur adukkan, digabungkan, di sini mungkin barangkali artinya adalah dicampur adukkan, ya, tercampur antara riwayat antar qiraat. Jadi variasi dan versi bacaannya ini ya tidak konsisten. Ya, seharusnya dia konsisten. Dan memang menjamak qiraat itu biasanya berlaku hanya dalam ta'lim. Ya, kalau dalam salat maka dia konsisten hanya dengan satu qiraat saja. Ya. Makanya di sini dikatakan merupakan sebuah bid'ah yang belum pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan belum pernah dilakukan oleh para salaf. Ini merupakan perkara yang muhdats, ya, perkara yang baru yang dibuat-buat, ya. Jadi di sini jangan salah faham. Ketika mungkin ada yang membaca Maliki Yaumiddin, itu hanya kita tidak membaca demikian kemudian ini masuk dalam kesalahan ini, tidak.
Atau mungkin ada yang baca dengan imalah, ya, dengan kalau dia konsisten dengan riwayat atau bacaan qiraahnya, maka tidak mengapa. Ya. Banyak yang baca dengan riwayat Qalun, ya, an Nafi' atau dengan riwayat Imam As-Susi an Abi Amr Al-Basri, atau dengan riwayat Warash, atau dengan riwayat Khalaf an Hamzah dan lain sebagainya. Selama itu adalah bacaan yang mutawatirah, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Dan sah ketika dibaca di dalam salat. Ya, artinya mutawatir karena dia bisa dibaca dalam salat. Artinya bisa dijadikan sebuah ta'abbud, ya, ibadah di situ. Namun ketika seseorang itu mencampur adukkan antar riwayat tadi khalt, ya, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini termasuk kesalahan. Kemudian yang keempat, naqru salati tarawih. Ya. Mematuk. Naqr itu mematuk tadi, ya. Seperti mematuknya apa tadi? Ya, artinya ada memang ini fenomena yang terjadi bahkan di negara kita, ya. Orang salat tarawih itu seperti ayam yang mematuk. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, kepada mereka dan menetapkan kita dalam kebenaran hak. Dan ini, ya, tidak hanya di Indonesia saja, ya, banyak di negeri Islam dengan alasan ingin meringankan salat tarawihnya, ya, namun terjatuh ke dalam apa? Terjerumus ke dalam apa? Pelanggaran syariat. Ya. Di mana rukun-rukun salatnya itu tidak terpenuhi. Seperti apa? Ya. Tumanina, tidak tumanina, rukuknya, sujudnya cepat. Ya, bahkan rukun salat Al-Fatihahnya itu sampai apa? Ya, dilanggar. Mana orang salat, ya, berapa rakaat? Ya, 20 rakaat atau 36 rakaat, tapi hanya dalam berapa menit? Tidak sampai 1/4 jam, tidak sampai 10 menit. Ya. Nah, ini walaupun alasannya, ya, inilah yang kami terima dari guru-guru kami, ya. Ya. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Ya. Bagaimana orang akan diterima salatnya sedangkan salatnya tidak sesuai dengan tuntunan? Artinya tidak terpenuhi apa? Syarat dan rukunnya. Ya. Al-Qur'an yang dibacakan itu tidak dibaca dengan sebagaimana mestinya. Ya, ini juga sebagai bentuk penistaan. Ya, secara tidak langsung ini juga, ya, melanggar kehormatan Al-Qur'an yang seharusnya dia dibaca sebagaimana ia diturunkan, bukan dengan seenaknya sendiri. Baik. Ya, Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah, petunjuk kepada yang mereka yang masih tertipu. Ya, mohon maaf, ya, karena tertipu. Kadang bukan yang melakukannya bukan orang yang jahil, ya. Tetapi apa? Ya, mereka mungkin kalau diadu baca kitabnya, ini kalah semua kita di sini. Ya. Tapi demikianlah setan dengan berbagai caranya, ya, karena setannya lebih besar lagi, ya. Ya. Ya, menghiasi amalannya yang itu merupakan kesalahan seakan-akan itu benar. Ya. Hanya karena mungkin ini sudah turun-temurun tradisi. Ini. Dan lain sebagainya, alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan. Yang itu sebenarnya adalah tipu daya syaitan atau talbis iblis. Karena syaitan tidak ingin, ya, salat kita diterima. Ini bagi anak-anak muda digandrungi. Wah, ini nih. Ya. Kalau yang orang tua, waduh, bisa. Ya. Orang tua apalagi yang sudah encok. Ya. Ini sekali lagi merupakan kesalahan yang cukup tersebar dan cukup fatal. Ya, kesalahan ini masuk dalam kategori yang, ya, kesalahan yang fatal. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, tarku jilsatul istirahah. Ya, kesalahan yang kelima adalah meninggalkan duduk istirahat di setiap 4 rakaat. Ya, ini terutama mungkin juga kesalahan yang lumrah terjadi ketika imam hendak cepat-cepat menyelesaikan salatnya. Sehingga, ya, padahal duduk istirahat ini sebagai apa? Tanda, ya, untuk
nengkeri apa gimana untuk ya menandai bahwa ya 4 rakaat supaya apa jumlahnya. Ketika langsung bangkit itu kadang lupa ininya jumlah rakaatnya. Jadi ini panduan ya tuntunan di dalam sifat qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa? Yusalli arba'an. Ya, fala tas'al an husnihinna. Inilah yang barangkali dijadikan dalil ya dalam hal ini. Nah, ketika seorang imam ya tidak duduk istirahat ya, walaupun sejenak ya untuk menunaikan apa? Selesai 4 rakaat. Maka ini merupakan sebuah kesalahan. Walaupun kesalahannya tidak fatal. Walaupun kesalahannya apa? Tidak sampai mengurangi atau apa namanya kesalahan yang sampai membatalkan salat tarawihnya, tidak. Tapi ini termasuk kesalahan ketika seorang imam tidak duduk istirahat. Ini perlu apa? Perincian. Ya, tidak serta-merta ketika imam ya tidak duduk istirahat ini kemudian wah ini salatnya enggak sah ini, enggak. Ya, kalau yang tadi seperti tadi, nah itu bisa jadi tidak sah ketika salatnya tidak tumak-ninah. Ya, bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna, ya, tidak terpenuhi rukunnya. Kemudian kesalahan berikutnya yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Ya, membaca doa khataman Al-Qur'an. Jadi salat tarawihnya dijadikan untuk khataman Al-Qur'an dan di sana ada doa-doa yang tersebar seperti sadaqallahul azim alladzi lam yazal aliman qadira sadaqallahu wa man asdaqu minallahi qila dan seterusnya. Ya, lafal-lafal semacam itu tidak ada asalnya dan termasuk kesalahan yang patut untuk dihindari. Kemudian kesalahan berikutnya yang ke-7 yaitu seorang imam yang fokusnya, perhatiannya hanya pada kapasitas bukan kualitas. Ya, kuantitas bukan kualitas. Maksudnya kuantitas bacaannya, banyaknya bacaan daripada kualitas bacaannya. Ya. Ini juga termasuk kesalahan yang dijumpai dari sebagian ya qari, ya, di sebagian imam yang dia berlomba-lomba untuk jumlah khataman Al-Qur'annya. Ya. Jadi dalam semalam ya 10 juz atau 15 juz atau bahkan 30 juz. Ya. Jadi hanya mengejar khatamannya saja. Bacanya bagaimana? Ya. Yang penting khatam gitu. Ya, seperti itu. Jadi jumlah khatamannya saja yang ditargetkan. Tadaburnya kemudian bacaannya tidak diperhatikan. Jadi perhatiannya hanya pada apa? Jumlah khatamannya. Jadi melalaikan tadaburnya itu yang menjadi catatannya. Ya, dia membacanya dengan bacaan yang terlalu cepat. Kalau membaca dengan cepat boleh, ya. Dan itu termasuk tartil, ya, yang dikenal dengan istilah hadr. Tetapi ketika terlalu cepat sehingga membacanya itu sampai tidak jelas hurufnya, ya, maka ini disebut dengan hadramah atau tahziz. Ya. Terlalu cepat membaca Al-Qur'annya dan ini terlarang. Ya, Rasulullah SAW melarang yang demikian. Maka benar bagaimana orang baca Al-Qur'an kemudian Al-Qur'an melanatnya, ya. Baik, kesalahan yang ke-8, nah, waktu kita sangat terbatas. Ta'ammudul imam raf'a sautih bil buka. Ya, kesengajaan seorang imam menjaharkan atau mengeraskan tangisan suaranya. Jadi ketika sampai pada ayat yang mengharukan kemudian dia menangis, sengaja dia keraskan suara tangisannya. Ya, ini termasuk takalluf, memaksakan diri. Justru ketika kita umpamanya terharu kemudian menangis, jangan ditampakkan. Justru kita sembunyikan. Kita tahan, ya, jangan malah di loss, ya. Wah. Ini sudah menjadi apa? Ya, kesalahan tersendiri, ya. Walaupun tujuannya apa? Ya, biar jamaahnya ikut terharu. Tapi jamaahnya kan nggak paham terharunya kenapa. Ada yang nangisnya apa? Karena imamnya nangis ikut nangis.
Nah, para salaf ketika mereka itu menangis, ya seperti yang dikatakan Mas Abbas ini apa? Itu mereka menyembunyikan tangisannya supaya apa? Untuk demi menjaga apa? Hatinya. Yang kesembilan, ba'dul a'immah yata'ajjar bil Qur'an. Ini juga merupakan fenomena kesalahan yang sering kita jumpai. Ya, di mana sebagian saja. Ya, tidak semua. Artinya kesalahan ini tidak dilakukan oleh semua imam. Ya, tidak semua imam ya melakukan hal demikian. Apa? Pasang tarif. Ya. Berniaga, ya. Menjadikan apa? Bisnis, ladang bisnis, ya, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Jadi sebagian imam memberikan syarat, ya. Kalau saya mau ngimamin, asalkan saya dibayar sekian-sekian. Ya, kalau enggak ya cari imam yang lain. Nah, semacam ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya, jadi bahkan ini termasuk suatu hal yang dicela. Ya, karena bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan ya janganlah memaksa memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Ya, man qara al-Quran falyas'alillah bihi, kata Nabi SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka hendaknya ia hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bihi an-nas. Nanti suatu saat akan datang kaum yang mereka itu membaca Al-Quran lalu dengannya mereka minta-minta kepada manusia. Pasang tarif. Ya. Atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan Nabi SAW bersabda, man qara al-Quran yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhu 'azmun laisa 'alaihi lahmun. Barang siapa membaca Al-Quran lalu dengan bacaan Al-Qurannya dia minta makan, cari makan dengan bacaan Al-Qurannya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang sementara wajahnya hanya tulang, tidak ada dagingnya, tulang yang tak berdaging. Dan riwayat yang lainnya. Ya, ini menjadi peringatan yang keras bagi yang ya membaca Al-Quran niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, ya, sebelum terakhir, ucapan sebagian imam yang tidak ada dalilnya, ya, seperti salatul qiyam, athabakumullah, itu kalau diucapkan oleh seorang imam maka itu tidak ada dalilnya. Ya. Dan yang terakhir yang memanjangkan berdiri, ya tadi ya. Jadi berdirinya lama tetapi tidak dibarengi dengan apa? Memperhatikan rukun-rukun salat lainnya. Kalau salat tarawih ya dengan berdiri yang lama itu sebenarnya dianjurkan karena memang demikianlah salat tarawih itu ya, tidak tergesa-gesa. Tetapi ketika berdirinya atau lama berdirinya itu tidak dibarengi dengan memperhatikan rukun-rukun salat lainnya, ini yang menjadi masalah. Ya. Nah, di antara imam ada yang memanjangkan berdirinya, terutama ya jika tadi ya bacaannya panjang, ya suaranya merdu. Kemudian setelah itu sampai pada ruku dan sujudnya dia cepat. Walaupun alasannya apa? Untuk meringankan apa? Salatnya. Harusnya panjangnya berdiri itu dibarengi dengan apa? Panjangnya ruku dan sujudnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibnu Aisyah, ya, bagaimana panjangnya salat Nabi SAW dalam salat. Karena salat tarawih salat sunnah. Ya. Ya. Maka memang yang disunahkan apa? Panjang. Tetapi panjangnya berdiri jangan sampai melalaikan rukun-rukun salat yang lainnya. Tentang hal ini ada riwayat dari Al-Bara bin Azib, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bara bin Azib mengatakan, ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu
faraka'atahu fa'tidalahu baina ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajalsatahu ma baina at-taslimi wal insirafi qariban min as-sawa'. Saya perhatikan dengan mendalam bagaimana salat Nabi Muhammad SAW. Ini kata sahabat Al-Bara' bin Azib. Maka aku dapati beliau itu kalau berdiri, lalu ruku', lalu i'tidal, ya, berdiri setelah ruku', ya, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujudnya, dan sujud beliau, ya, dan menyelesaikan salat, kata Al-Bara' bin Azib, itu hampir-hampir sama panjangnya. Apa? Hampir-hampir sama, kata beliau. Ya, qariban minas sawa. Jadi ya, tidak tadi berdirinya terlalu lama, tapi rukuk sujudnya apa? Terlalu cepat. Jadi kurang lebih sama, itu yang sesuai dengan tuntunan. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga salat jemaah kita lebih baik lagi, ya, dengan harapan ya apa yang kita lakukan dari puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Qur'an kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan yang itu dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah berlalu dari kekurangan-kekurangan di dalam amal ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.